Kapan pertama kali pacaran? TK. Tak bisui. Mantap. Iku aku di belakang iki. Oke, selamat datang di Talk with Sunshine. Perkenalkan, nama saya Dadu dan saya mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Donar Fendi, biasa dipanggil Banu. Perkenalkan, nama saya Frendi Kuputra yang pertama. Nama Jagi, nama panggilan Jagi, nama panjangku Jagi Fadil Sudono. Mahasiswa, tapi kali ini sekarang aku lagi fokus stand up. Nama saya Adam Aris dan kesibukan saya ya jalan-jalan. Nama saya Armadito Joseph Diatara Danu Putra. Nama panggilannya Tara. Kenalkan, nama saya Rizky Reza Saputra, sama teman-teman biasanya dipanggil Eza. Perkenalkan, nama saya Sandi Sukma Caraka, bisa dipanggil Sandi sebagai stand up comedian. Oke, kenalin, nama aku Devia Ayu Lestari, biasa dipanggil Devia. Nama saya Erika Kristanti, biasa dipanggil Erika. Nama saya Rahul Riko Zakaria, bisa dipanggil Riko biasanya. Nama saya Dia Ayu Maulana Sari, bisa dipanggil Dia. Perkenalkan, nama saya Nadia Artamevia, bisa dipanggil Nadia. Kesibukannya saat ini sekolah. Kenalkan, nama saya Helen Mailia Divanda, biasa dipanggil Helen. Halo, nama saya Aprilia Zulfani Hidayatullah, bisa dipanggil April. Sehari-hari ya daring, soalnya masih daring juga. Saya Firnanda Arum Kusuma, biasa dipanggil Arum. Perkenalkan, nama saya Gregorius Kendiko, biasa dipanggil Diko. Nama saya Muhammad Dio Alif Utama, biasa dipanggil Dio. Perkenalkan, nama saya Dava Nawal Saputra. Nama panggilan bisa dipanggil Dava. Oke, perkenalkan, nama aku Dini Pranita Mulyaning Tias, bisa dipanggil Dini. Nama aku Sheila Latifah, biasa dipanggil Tiala. Nama saya Putri Melisya, nama panggilan saya Putri. Halo, perkenalkan, nama saya Nofrida Dela Rizkyriani. Jadi perkenalkan, nama saya Erik Heri Caisario, biasa dipanggil Erik. Perkenalkan, nama saya Yonatan Edu. Yonatan bisa dipanggil Edu juga. Apakah Anda pernah pacaran? Pernah. Sangat pernah. Iya, pernah. Enggak pernah dong. Jujur li, nggak pernah. Sama sekali? Sama sekali. Iya, pernah. Pertama kali pacaran ini kapan sih? Mau beranjak ke SMP. SMP kelas 1. 9 SMP. Kelas 3 SMP. Waktu kelas 6. Pertama SD kelas 6, tapi kalau udah suka sama lawan jenis itu dari SD kelas 1. SD Kelas 4. Sama pacaran kelas 1 SMP. Pertama kali pacaran SMP. Kelas 1 SMP. SMP kelas 8. SMP. Pertama kali pacaran kelas 4 SD. Menyukai seseorang itu SMP dan itu ada kelas saya. Kapan pertama kali pacaran? TK. TK udah pacaran. Oke. Apakah Mbak tahu tentang PDA atau Public Display of Affection? Iya, tahu. Pernah tahu? Oke. Ya, yang kayak apa? Nunjukin di umum gitu kan? PDA nggak tahu. Public Display of Affection, tahu? Oh, yang bermesra-mesraan itu ya? Oke. Tahu. PDA itu setahu saya tuh tentang kayak berpegangan tangan gitu kan di tempat umum gitu. Oke. PDA. Public Display of Affection. Enggak sih. Enggak ngerti sih. Oke. Jadi PDA itu mesra-mesraan di depan publik. Oke. Tahu PDA nggak sih? Tahu. Bermesraan di tempat umum bukan sih? Belum tahu, Mas. Belum tahu. Jadi Public Display of Affection ini nek bahasane arek-arek ini mesra-mesraan di depan publik. Oh, gitu. Mesra-mesraan di depan umum gak sih? Saya sebenarnya mewajari ya apa yang anak muda kayak anak SMA atau mungkin kuliah itu saya mewajari banget gandengan, rangkulan, kalau pelukan wajar sih. Terus kalau cium mungkin kalau di tempat umum di kening. Batas wajar tapi udah kayak maksimal lah.
Batas wajarnya ya cuma mungkin paling gandengan tangan kan bisa gandengan tangan gitu aja sih, apa boncengan naik motor gitu kan. Oke, pelukan. Oke. Oh, batas wajar. Batas maaf, wajar. maaf, batas wajarnya pegangan tangan sama dirangkul itu sih. Oke, pegangan tangan sama pelukan ya. Ya. Batasnya. Ya, batas wajar aja. Kayak mungkin gandengan tangan tuh nggak apa-apa, terus foto selfie diupload ke media sosial tuh nggak apa-apa. Oke. Menurutmu batas wajar kok mesra-mesra di depan publik nih seberapa? Oh, sebatas gandengan tangan gak apa-apa lah, rangkulan, pelukan mungkin, tapi jangan sampai keluhin batas. Oke, menurutmu segitu ya? Iya. Itu tergantung kesadaran dirinya mereka sendiri sih. Kalau dari saya kan dari setiap orang kan punya pola pikir yang berbeda-beda. Mungkin dari saya tuh yang sampai berpelukan mungkin di tempat umum itu udah melebihi. Lengan gak sampai. Jadi cuman pegang-pegangan. Oh, sampai pegang gitu. Iya, sampai megang lengannya saja. Oke, itu aja. Kalau kayak gini sih kalau tahun-tahun seperti ini mungkin pelukan masih wajar. Pelukan terus pegang-pegangan tangan. Terus cium kening pun kelihatannya masih wajar kalau di zaman sekarang. Batas wajar orang mesra-mesra di depan umum itu seperti apa? Batas Ya, wajar. mungkin kalau sekedar gandengan tangan nggak apa-apa lah ya. Mesra-mesra di depan publik itu yang paling wajar menurut Mas itu apa? Pegangan tangan? Pegangan tangan, Wajar. bahu, kayak meluk itu wajar. Masih wajar. Masih wajar. Berarti 3 itu ya? Iya. wajar. Anda sendiri pernah merasakan nggak mesra-mesra di depan umum? Menurutmu pengalaman pribadi? Di depan umum itu mungkin pernah dari si cewek, cuma aku selalu menolak. Goro-goro aku izin ngono, aku dhewene izin. Mungkin sepele dilendai pundak ngono, anjing jeneng jobo iki ngono lho. Boyong wae ngono. Cium kening sih. Cium kening. Cium kening. Itu di mana, bisa di kronologinya bisa dijelaskan? Itu di taman. Itu satu les-lesan atau les ya. Itu sepulang les tuh pasti bincang-bincang. Ya pulang bareng sama bincang-bincang sebentar gitu. Ya, di waktu itu saya gandengan tangan. Mungkin kalau pegangan tangan pas lihat nonton terus ataupun ke suatu tempat kayak wisata ataupun kita kenal di sini kan ada Ciuman paling. Anjay. Tapi di dalam mobil ya, jadi di pinggir jalan tol, di dalam mobil terus diketok mbak orang. Bisa diceritakan nggak tentang gue? Enggak, jadi itu sebenarnya bukan ciuman nafsu sih, jadi kayak momen gitu. Pas Februari kayak gini nih. Beberapa tahun yang lalu aku pokoknya habis stand up, terus kenalan mbak orang, terus pacaran. Beberapa hari setelah itu, terus nganterin dia ke kampusnya. Nah, terus di jalan itu tak tembak. Terus ya wes akhirnya gak ngerti, pokoknya kayak di film-film ngono loh, kayak delok-delok yang ini terus kayak kepalaku tiba-tiba maju dulu. Terus akhirnya ciuman terus bener-bener diketok mbak orang. Mas, lanjut gitu. Trennya zaman sekarang kan pacaran kalau gak gandengan kan ibarat taman tak berbunga. Ya kan? Bisa melumrai lah kalau orang muda, anak muda itu sekarang banyaknya yang begitu. Gimana ya? Ya tiba-tiba pegangan tangan gitu pas keluar atau kalau nyebrang dia pegang tangan gitu. Kayak ketabrak ya? Ketabrak. Pernah sih, waktu ke pantai sama ya. Bisa ceritakan? Ya digandeng gitu aja di jalan itu. Ikut aja. Nggih. Oke. Gandengan tangan sama rangkulan sih. Soalnya saya sendiri pun jadi orang itu nggak enak dilihat orang, jadi apa ya, kayak kadang kalau dilihat orang itu otomatis ngelepas atau otomatis jalan biasa gitu. Kan pernah? Nah, Pernah. Apa ya, gandengan? pelukan. Pelukan. Iku mulai memutuskan pertama kali gandengan kapan? Pacaran ke berapa? Satu. Ke-1 pertama. Pertama. Kelas 1 SD. Iya. Gandengan. Anjay. Keren. Gandengan. Waktu itu dia kantin sekolah kan, kayak Kantin sekolah? Iya. SMP itu. Pas nyuapin gini, tiba-tiba guru BK-nya masuk. Soalnya dulu kantin sekolah aku itu deket sama ruang BK. Jadi sini kantin, kopsis, ruang BK. Jadi pas nyuapin gini, tiba-tiba gurunya masuk beli gorengan kalau nggak salah. Ya udah,
awkward. Berarti pegangan gak pernah, melepas boncengan? Gak pernah. Gak pernah. Berarti Gas. terus pegang-pegangannya Bi? Dia ini dashboard sama nih buri doang. Bukan. Ya wis biasa gitu. Biasa Mas. Biasa ya, sudah Kayak biasa. naik Kang ojek gitu. Oke. Pertama itu SMP juga kelas 8. Terus tapi kalau pelukannya baru SMA sih. Baru SMA Iya. Kelas 1. Kalau itu semua sudah saya alami dari awal. Pertama kali pacaran sudah langsung itu. Anda terinspirasi dari apa? Gitu. Balik lagi yang tadi melihat teman. Oh, teman Anda juga seperti itu. Iya. Pengalaman Anda sendiri Iya. sudah pernah mengalami itu nggak PDA? Apapun itu dengan cewek sama? Belum pernah sih mas. Belum pernah sama sekali. Belum pernah. Belum pernah sama sekali. Soalnya aku nganggepnya masih cinta monyet gitu loh mas. Ya cuma sebatas senang aja gitu loh mas. Kayak pegangan tangan aja, terus ke pipi, pegang pipi gitu, cuma pegang-pegang aja. Pegang pipi gimana? Lagi ini Bisa contohkan. Ini. Depan kamera. Anda pernah gak sih melihat sesuatu tersebut yang tidak senonoh atau tidak seharusnya ditunjukkan ke publik, tapi pernah Anda lihat di publik? Ada sih mas. Coba disebutkan dari yang paling wajar dulu sama yang paling benar-benar ultimate. Oh, Ada nggak? kalau kalau yang wajar itu cuma mungkin ya 3 tadi. Yang Setelah itu. pegangan tangan. Kalau yang tidak wajar mungkin saya pernah lihat kayak dia ciuman di depan saya. Di depanmu? Iya. Itu di tempat umum? Bisa dikatakan di tempat umum. Pas duduk di itu namanya tempat duduk di kan. Itu di bagian mana nih? Taman. Taman. Pas malam jam 8 lah, jam 8. Oke. Itu aku lihat sekali sama cewekku kan. Sama cewekku jalan-jalan terus lihat orang kayak gitu ciuman gitu di situ. Jadi kapan kejadiannya? 1 tahun yang lalu. Masih Covid berarti? Masih Covid. Di suatu tempat wisata di Kediri. Iku di trotoar ya, di trotoar. Jadi DE ku duduk berdua, cewek cowok ditutupi motor di jalan tengah. Posisi iki oleh dinci gak? Gak. Nah, posisi si cowok iku ngene. Si nyamar. Ceweknya di pangkunan kene. Cuma di trotoar iku. Dan iku aku jeeling iku siang Padang bener-bener. Dan itu di tempat wisata ya? Iya di tempat wisata. Akan ke mall, apalagi area Surabaya nih yo. Ke mall Surabaya itu biasanya ada mbak-mbak sama mas-mas itu kayak gandengan gitu. Aku udah biasanya ngerangkul sini nih gitu loh mas. Hal yang paling jijik menurut mbak pernah melihat itu yang mana yang mesra-mesraan di depan publik itu ada nggak? Ada. Temen aku sendiri sih. Dia pacaran di hutan. Itu kan di situ ada CCTV kan. Nah terus dia cerita kemarin gini loh gini terus ternyata pas aku diajak sama dia, aku bilangnya agak jauh terus tak liatin loh kok gitu posisinya. Karena itu kejadiannya kapan? Kejadiannya 2021 sih. Oh berarti pas waktu Covid? Iya pas waktu Covid. Iya karo. Ya oke. Selanjutnya. Ada nggak sih pengalaman melihat orang paling jijik mengenai PDA ini? Wah, kalau itu ya hampir setiap hari mas. Oke. Setiap hari mas. Kalau bisa di-share silakan di-share. Lagi jadi ceritanya double date. Oke. Double date. Nah, ceritanya saya lagi ngobrol asik sama pacar saya. Terus tiba-tiba lengah kan ngobrol nggak lihat sana gitu. Terus tiba-tiba dia gini. Tapi nggak menghadap saya. Nah, ciuman. Terus saya panggil pacar saya, lihat deh gitu. Terus udah gitu. Sorry di konteksnya ini pacarnya di mana? Di taman atau di lokasi? Di kayak tempat dudukan taman. 2018 atau 2019. Jadi awalnya itu saudara dari ke sini. Itu pengen lihat kayak gitulah. Kayak main becak goes, terus pas di jalan itu dia lihat ada orang cip. Dari situ dia berani ngomong kayak di Kediri tempatnya mana aja. Nah akhirnya yang saya tahu dari teman-teman sumber-sumber dari kalangan-kalangan ya kayak gitulah. Saya langsung ngambil sampel di Taman, tahu kan? Nah Taman saya ke sana itu nggak ada. Saya sengaja survei man. Sama di warung
deketnya Klothok. Pas naik itu pas awal dari sini kan naikkan jalannya. Jalannya itu motor sengaja saya dim ke kiri. Jadi ingin lihat dan ternyata kayak yes banyak yang nggak sampai main sih, kayak yes dicium. Serius. Oke. Dan kembali pas balik pun juga tak sentroni lagi, cadet 2 kali bolak-balik. Emang sengaja. Sebelah kanan dan kiri. Iya, bener. Emang. Udah habis itu sampelnya situ sama cuman nggak nemu jackpot. Sebenarnya gini, aku mewajari hal itu karena kita kan nggak tahu kondisinya orang, kita nggak tahu perasaannya orang, kita nggak tahu apa sing dipengeni orang gitu loh. Kita nggak bisa ngejudge kayak wajar nggak wajar itu kan sebenarnya nggak ada patokan khususnya kan, menurut orang masing-masing. Nah kalau saya sendiri pun mewajari, kalau dia sukanya gitu ya udah. Tapi kalau pengalaman paling jijik itu pernah aku motoran ambil temanku di jalan depanku itu ada pasangan, entah aku gak tahu itu suami istri ta pacaran ta apa, gak tahu aku. Gini, jadi cowoknya motor persneleng. Jadi gini, satu ngegas, tangan satu di belakang. Ngerogohi. Roke. Pakai rok iku. Iya, rok semene. Rok sepahe. Iku aku di belakangnya kayak leboknya Mas. Enak Mas. Aku pun gitu ngambil temen kui. Ojo mbok salib. Gini awal mulanya saya kan sering ya ngopi, pulangnya ya nggak pulang malam, pagi. Nah itu kan saya kan sering lah kalau lewat mana ya, yang gelap-gelap itu loh Mas. Itu kan banyak anak muda zaman sekarang yang mungkin habis pulang ngaji langsung mampir ke tempat tongkrongan yang seperti itu. Dan saya ya sering lah bertemu yang zina, ibaratnya itu kayak adu mulut. Iya, beradu mulut itu ya banyak. Ya mungkin ada yang sampai menyentuh organ-organ yang Masya Allah haram. Itulah. Ya itu banyak Mas. Cuma ya kita sebagai orang yang sehat, kalau kata gua sih kita itu jadi orang ya harus beranilah untuk mengingatkan. Kita kan juga sama manusia. Harusnya mengingatkan. Enggak. Ya pernah lah Mas. Pernah diingatkan, cuma saya dipisui ya, akhirnya saya melipir gitu loh. Oke, ada lagi nggak sih pernah melihat dengan mata kepalamu sendiri? Ada sih. Akhir-akhir ini jadi di pinggir jalan, jadi sebenarnya temanku sih. Jadi dia tuh pacaran, jadi pacarnya selalu ngikutin kan kemanapun dia pergi. Cuman pas waktu itu dia pacarnya pulang sendirian, pelukan di pinggir jalan di depan mall. Pelukan, bener-bener pelukan gini nih. Gitu. Oke, itu menurutmu jijik ya? Jijik sih aku. Oke, terus selanjutnya sekarang kalau Anda melihat hal seperti itu menurutmu gimana? Tak pisah sih. Ojo di pinggir jalan. Saya usir. Usir pertama. Saya kedua. Tak bisui. Karena kamu bisa ya Mas juga nih. Dan ngarepku ya apa ya sopan apa ya rada. Aku selalu batin mbok yo. Aku gak pernah marani soalnya wis pasti wong ngono kuwi sing koyo ngono kuwi wong sewangar-sangar gondes-gondes ngono lho. Jadi mereka itu pasti luwih keren ngono lho. Kan gak mungkin lek tak samperi, mungkin mek tak bahas ning tongkrongan ae paling dirasani. Mesti saiki kan wis banyak tempat-tempat yo wis 100 enek 100.000. Terus hotel-hotel sing jam-jaman yo akeh ngono lho. Yo iku mang mending lek pengen banget empetan lah sumpah. Kalian buka Facebook ono info kos jam-jaman 20.000 oleh sak jam sumpah.
Maksudnya semurah itu loh. Dan iku aku yakin aman kok koyoke. 100% aman. Iya. Fasilitas lengkap ya. Lengkap, sumpah. Oh iya, dia itu si penyewa kos iku menjelaskan fasilitas sih. Berarti dia nulis di caption ngono ya. Disewakan kos jam-jaman, fasilitas kasur, kamar mandi dalam plus oler. Ono oler. Menurutku tergantung orangnya. Lah semisal wis dewasa no, mungkin kita maklumi, tapi lah semisal kayak masih SMP, nah itu menimbulkan rasa apa? Jijik kayak sing sama nama-nama. Oke. Terus ada saran enggak untuk mereka? Untuk mereka Boyo ngerti lah. maksudku ki dari sekian ratusan juta masyarakat Indonesia ki wong sing pacaran iki enggak 100%. Maksudku ki mengerti ya orang-orang di sekitarmu ki pengalamannya masa lalu kayak piye, terus awakmu pelukan di depan umum kan mengingatkan hal-hal masa lalu. Maksudku ya mesra tapi rodok nyawang situasi lah. Maksudku nek kono misal nek kene pelukan, nek kono nek wong cah lanang lagi dhewe no ya aja pelukan ngesane masih nyawang. Gini, maksudnya nih misalkan romantis nggak apa-apa sih, tapi pikirin juga orang lain yang ada di sekitarmu gitu loh. Bisa aja kita kan nggak tahu latar belakang orang ya. Maksudku nih misalkan ada orang yang sangat susah mencari pasangan, terus tiba-tiba ngeliat kayak gitu, bisa memotivasi dia untuk diri kan. Maksudnya ngeri kan, mesti ya santai aja di dalam kafe apa di rumah apa piye ngono. Nah, kuwi emang mesra-mesraan sing terlalu nemen mungkin aja di depan publik. Nek gon sing privat ngono lho. Kalau menurut saya lebih baik janganlah ya. Kenapa? Karena sebenarnya tergantung seperti yang saya bilang tadi, kembali ke awal ya, kembali ke sikapnya masing-masing. Cuman kan lebih baik kayak jangan aja. Kita itu bisa kok nunjukin kemesraan kita sama pasangan itu nggak usah pakai kayak gituan. Contohnya aja kayak misal ngasih bunga untuk pasangan, atau ngasih coklat, atau bahkan nyanyiin lagu-lagu kesukaan dia, ngasih makanan kesukaan dia, kayak gitu. Jadi kalau untuk mesranya tuh ya udahlah nggak usah diumbar gitu, daripada nanti orang lain berpikirnya yang macam-macam. Ya kalau mau gitu ya monggo silahkan, tapi ya lihat tempat lah. Oke, jangan diumum ya. Tapi kembali lagi hak mereka. Oke, siap.